Alkitab kita akan melihat satu tokoh yang yang mungkin sudah terkenal dan saya ingin mengupasnya lagi hari ini. Saya ingin ajak kita buka di Yosua pasal 2. Kalian sudah tahu kurang lebih. Yosua pasal 2. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Sampai 13 saja. Kita baca sama-sama supaya kita jangan silih berganti aja. Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 13. Silih berganti 1 2 3. Saya duluan, nanti putri-putri sekalian nanti silih berganti sampai 13 ya. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahulah kepada raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah dia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluar orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sebuah rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rangi yang ditebarkan di atas sokor itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sokor dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kemungkinan terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gentar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah memberikan air laut ke dalam di tengah kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami, dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau memberikan catatan sejarah seorang perempuan membantu misi, membantu pekerjaan Engkau ya Bapa, dan kami di sini ya Bapa, kami ingin juga dipakai untukmu untuk melakukan misi kami ya Bapa. Biarlah Engkau memimpin kami, melihat pelayanan kami sebagai seorang perempuan, dan kami bisa belajar dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Saya kadang-kadang suka yang menantang. Saya sedang berpikir bagaimana caranya pengintai-pengintai itu masuk ke kota Yeriko. Kalau kalian, karena saya suka nonton film-film yang ada sejarah gitu ya, yang mau bilang Korea juga, iya juga, tapi kerajaan gitu ya.
Jadi saya tahu kurang lebih maksudnya itu sejarah yang kerajaan itu seperti apa. Ya. Jadi kalau kalian itu dalam suatu kota itu selalu ada pintu gerbang. Jadi bayangkan itu kota itu dikelilingi tembok ya, dan ada pintu gerbang di sana yang kalau ini kayak begini ya pintu gerbangnya ya, yang bisa tutup buka seperti ini. Nah, coba kalau misalnya bayangkan pintu gerbang itu cuma satu tempat, satu pintu gitu. Kalau sudah dijaga ketat, mereka sudah tahu orang Israel sudah mendekat. Bahkan ditulis, mereka sudah tahu orang Israel itu bakal menyerang kita. Itu pasti penjagaan pintu gerbang sangat ketat. Bagaimana caranya? Pada saat seketat-ketatnya itu, mata-mata masih bisa lewat. Itu memang ada campur tangan Tuhan tentu, tapi pasti ada usaha juga dari manusia. Itu tidak mungkin tidak. Ya, kemungkinan besar saya pikir mereka menyamar. Ya, mereka menyamar. Ada grup misalnya mau masukin bahan makanan atau yang pokoknya yang trading zaman dulu, mereka ngumpet masuk ke dalam pura-pura kan cuma berdua, jadi nggak ketahuan. Kemungkinan besar kenapa mereka, kemungkinan besar saya sih kepikiran gitu, kemungkinan besar mereka ketahuan juga lari-lari. Wah, ini pikiran saya gitu ya, cerita karena saya suka ceritanya dikembangkan gitu. Dan pada saat mungkin dia pura-pura jalan gitu ya, pura-pura jalan gitu. Terus mungkin dia celengak-celengak, mungkin orang mencurigai kenapa nih celengak-celengak, ya kan? Dan ketahuan gitu, ini bukan orang Yeriko, ayo kejar. Akhirnya mereka kejar-kejaran dan kejar-kejaran, dan akhirnya mungkin mereka masuk ke tempat yang ramai gitu, tempat ramai dunia malam gitu. Nah, kenapa dia bisa masuk ke tempat pelacuran? Karena mereka cari tempat ramai dan ngumpet di situ. Dan akhirnya mereka masuk ke tempat ramai, ke tempat pelacuran. Itu masuk akal. Ya, akhirnya makanya prajurit bisa bilang kepada raja, "Raja, kita dapati ada pengintai masuk ke kota kita. Tutup gerbang!" Langsung kan, tutup gerbangnya. Cari di daerah mana kalian kehilangan jejaknya, ya kan? Wah, tahu gak kalian? Saya berpikir kemungkinan besar Rahab ini adalah kepala yang punya rumah pelacuran, ya. Karena Rahab lah yang di ini. Kalau dia cuma pelacur yang kelas bawah gitu, bagian ngelayanin gitu, bukan bagian yang nyambut tamu kan ada ya? Ibu pokoknya ibu yang di rumah pelacur, mungkin kemungkinan besar dia lumayan udah tua, 40-an gitu ya. Kemungkinan besar dia bukan sebenarnya yang langsung melayani tamu-tamu gitu sebagai pelacur langsung gitu ya. Kemungkinan besar dia pekerjaannya adalah menyalurkan. Makanya kenapa orang bisa cari dia, ya. Katanya menurut kesaksian semua orang yang sudah ditanya di sekitar sini, wah kan mungkin udah langsung prajurit udah mulai gambar mukanya. Seperti apa yang prajurit yang ngejar itu kan? Seperti apa mukanya? Langsung saso sketsa keluar, caca gitu kan? Langsung seperti ini. Wah, langsung prajurit heboh semuanya. Semua di samping-samping sudah ditanya, kalian ada lihat gak orang mencurigakan seperti ini? Mungkin semua udah mulai bilang, wah kemarin kayaknya ada lihat deh, masuk situ sepertinya. Nah, di Alkitab tidak diceritakan sedetail itu, kalau enggak tambah tebel. Ya, ini kemungkinan besar karena hampir semua seperti itu. Ya, kita tinggal kembangkan. Hampir semua seperti itu. Dan akhirnya datanglah ke tempat Rahab. Ya, kan lagi rame-rame gitu ya. Pelacuran seperti apa? Datang ke tempat Rahab, cari yang punya gitu ya, Rahab. Dan menariknya, kenapa orang bisa percaya? Kenapa prajurit itu bisa percaya Rahab? Rahab bilang apa? Udah gampang kan Rahab bilang, memang orang-orang itu telah datang, tapi saya tidak tahu mereka dari mana. Dan ketika pintu gerbang mau ditutup tuh kemarin saya lihat mereka
itu udah jalan. Kenapa prajurit sepercaya itu? Cepat percaya. Kemungkinan besar, ini juga kemungkinan besar. Karena dia juga di tembok kota, itu kemungkinan besar adalah tempat yang strategis. Tempat di mana namanya pelacuran internasional. Yang mungkin yang karena dia dekat sama pintu gerbang gitu segala macam, orang dari kota mana, dari negara mana yang trading, habis trading, ya kan, mau istirahat, mau bersenang-senang di tempat situlah, mau mabok-mabokan. Tempat pelacuran bukan cuman hanya bermain wanita, bisa juga tempat, kalau dia nggak mau main wanita, bisa juga cuma mabok-mabokan, bisa juga kayak tempat bisnis. Ya, karena apa? Kalau kalian saya sering nonton yang kerajaan gitu, mereka itu berbisnis tempat pelacuran. Ya, mereka bikin strategi di tempat pelacuran. Karena apa? Mereka berpikir bahwa tempat pelacuran itu tempat yang senang-senang. Nggak nyangka gitu. Maksudnya gini loh. Kalau mereka yang kerajaannya, kalau ketahuan misalnya sana sekutu sama sini gitu ya, terus wah mereka mau, terus dibaca nih sama raja, atau wah mereka mau bangun aliansi nih, melawan raja, mau kudeta lah segala macam. Tempat yang paling aman bikin rapat itu di pelacuran. Karena semua orang pasti ke sana. Loh, saya ke sana cuma mau senang-senang. Alasannya seperti itu. Padahal bisa juga rapat. Ya. Jadi kemungkinan besar tempat rahab ini, pelacuran rahab ini adalah pelacuran yang lumayan besar dan lumayan diakui, dan pemerintahan juga mengetahui, oh Rahab ini memang tukang jaga rahasia. Ya, tukang jaga rahasia. Sehingga prajurit pun percaya. Dan yang menariknya dikatakan perempuan itu menyembunyikan kedua orang itu di atas soto rumah, ditutupin jerami. Kalau orang sembunyi ya, kalau orang sembunyi kan begitu. Tapi kenapa di ayat 8 dibilang, tetapi sebelum kedua orang itu tidur? Kok bisa ya? Sembunyi tidur. Ayo. Kenapa bisa tidur, bisa nyaman? Kenapa? Sebenarnya itu adalah tempat persembunyian yang memang diciptakan oleh Rahab untuk orang-orang yang seperti itu. Kemungkinan besar di tempat pelacuran, ada tempat-tempat ya, saya pelajari di tempat, kalau saya juga nonton ya, di tempat-tempat selain pelacuran, seperti kuil, seperti tempat-tempat yang keagamaan ya, itu orang suka ngumpet di sana, mau sebagai mata-mata, mau sebagai penjahat, mau sebagai apa kek. Mereka pasti ngumpet di situ karena paling aman. Kalau kamu ngumpet di kayak rumah warga, itu ketahuan. Orang rumah warga kan di sana ada 3 orang, kenapa tiba-tiba ada 5 orang? Ketahuan sekali. Maka dari itu biasanya pasti si Rahab ini udah biasa menyembunyikan orang-orang, udah biasa ya. Sehingga dia punya kayak apa namanya, ruangan rahasia yang tinggal, kalau zaman sekarang kan tinggal gitu, buka, oh ternyata ada 2 di bawah situ. Kalau ini kan di atas soto ya, di atas soto ditutupin jerami, nggak ketahuan gitu nih ruangan, ini ada ruangan gitu ternyata. Nah kalau dia bisa sampai tidur, sampai pengen tidur gitu, berarti nyaman sebenarnya ruangan. Bukan dulu, waktu itu saya nggak merasa, oh bukannya nggak nyaman, itu kan ditutup jerami ya, kita deg-degan gitu ya untuk mencari. Ternyata bukan. Ternyata ini memang sudah Rahab, memang sudah inilah, memang tempatnya pas lah buat sembunyi lah. Dan kebetulan orang yang menjaganya, dia apa namanya, berpihak kepada mata-mata itu ya. Dan yang paling luar biasa di dalam perkataan Rahab, yaitu dia tahu bahwa Tuhan akan mengambil alih dirinya. Pelajarannya adalah Rahab
beriman melalui perkataan. Kalau kalian baca di dalam Ibrani, dia masuk loh salah satu pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 31. Rahab beriman karena dia menyembunyikan mata-mata. Rahab masuk dalam jajaran pahlawan iman. Bagaimana dia bukan pahlawan? Dua orang mata-mata yang kalau masuk ke dalam Yeriko dan mati, itu akan membuat lemah, surut semangat orang Israel untuk maju. Betul? Oh iya, Rahab itu membantu menjalankan misi untuk memenangkan peperangan ini. Oh, kalau nggak ada Rahab, mungkin mata-matanya atau mungkin orang lain juga. Tapi kalau sampai mata-mata ini mati di dalam Yeriko pada saat mata-mata memata-matai, maka percuma, maka tidak akan ada kemenangan Yeriko karena apa? Wah, terlalu kuat katanya. Tidak kembali mata-mata yang kita kirim. Oh, menjadi mata-mata. Kalau saya kan suka juga nonton ya mata-mata dari mata-mata. Bagaimana mereka beraksi gitu ya. Dan luar biasa. Ya, tapi kita fokus sama Rahab. Rahab berkata bahwa selamatkan saya. Bagaimana Rahab beriman meminta penyelamatan, berkata bahwa iya, saya percaya Tuhan datang. Namun ini seperti ini. Rahab beriman, dan dua mata-mata ini hampir sama seperti dua penginjil datang. Dua penginjil datang ke suatu tempat. Ini saya gambarkan ya untuk zaman sekarang. Dua penginjil datang ke suatu tempat. Ada dua reaksi ternyata. Yang satu mau menolak, yang satu menerima. Oke, yang satu menolak, yang satu menerima. Itu sudah pasti kan ya. Dan ternyata wanita menerima, Rahab menerima, dan yang lain malah ingin membunuh mereka, ingin membasmi. Dan sudah selalu seperti itu. Injil datang, itu ada dua, menolak dan menerima. Siapakah kamu? Kamu menolak atau menerima pada saat Injil datang? Dan kalian menerima, amin, melalui perkataan. Tapi ternyata di dalam Yakobus 2 ayat 25, di dalam Yakobus 2 ayat 25, Rahab bukan cuman dikatakan bukan hanya beriman melalui perkataan, tetapi dia juga masuk di sini. Dan bukankah demikian Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruhnya itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka melalui jalan yang lain. Selain dia menerima, dia juga melakukan perbuatan, yaitu menyambut mereka, menyambut Injil itu, menyambut Injil dan dan bahkan mendukung mereka. Apa yang mereka butuhkan, apa yang kenyamanan yang mereka butuhkan, apa yang perlu saya lakukan pada saat saya harus selamat. Dan gambaran pada saat dia dikatakan, ya udah, kalau gitu, kalau kamu mau selamat, taruh tali di dalam jendela kamu, supaya nanti pada saat kami menyerang Yeriko, kamu selamat, kamu dan semua orang yang berada di dalam rumah. Misi selanjutnya yang diberikan oleh kedua mata-mata adalah memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Oh, apakah Rahab tidak egois? Dikatakan Rahab bahkan yang
menyarankan dulu, dikatakan, karena aku udah ramah nih, kamu tolong dong ramah juga kepada kaum keluargaku. Biarkan hidup ayah, ibuku, saudara-saudaraku laki-laki dan perempuan. Kamu selamatkan kami. Jadi orang yang sudah mendengar Injil, yang sudah diselamatkan, ingin menyelamatkan kamu. Seperti Rahab. Rahab sudah pasti akan memberitakan Injil. Sudah pasti akan memberitakan, hey, Tuhan akan datang menghukum Yeriko ini. Kalau kalian tidak mau mati, masuk ke rumah ini. Caranya begini. Kalau kalian mau selamat, caranya seperti ini. Ini saya teringat akan Nuh. Karena mirip ya, Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera kalau mau selamat dari Fir'aun. Dan ternyata Rahab mengulang. Dan ternyata banyak cerita kisah yang seperti itu mengulang. Oh, Tuhan sudah berkata, dunia ini akan musnah karena dosa. Ya. Tapi apakah Tuhan tidak memberikan satu kesempatan pada orang yang mau selamat? Tuhan memberikan, contohnya Rahab. Di dalam satu kota Yeriko ada seorang Rahab, ya, seorang Rahab yang mempunyai iman bahwa ya Tuhan tolong selamatkan saya. Tuhan mungkin murka terhadap Yeriko seluruh kota, tapi jangan sama saya. Saya mau diselamatkan. Tolong caranya seperti apa? Dia akan minta, caranya tolong dong, kasih jaminan. Minta penjaminan supaya saya selamat, tidak hancur dalam bersama-sama dunia ini. Oh, ini mirip sekali. Pemberitaan Injil selalu seperti itu. Dari kamu ke keluarga, ke orang-orang yang kamu kenal. Bagaimana kamu menarik mereka? Bagaimana kamu menarik orang-orang yang mau kamu selamatkan? Perempuan, iya dia perempuan. Mungkin dia tak terpandang karena dia pelacur juga. Tapi dia mungkin nggak tahu juga yang selamat siapa aja. Ya nggak, karena nggak diceritakan, nggak dikasih tahu. Oh, yang cuma selamat tuh ayahnya, ibunya enggak gitu, nggak diceritakan. Tapi yang Tuhan mau kita ditekankan di sini adalah hati kita ingin menyelamatkan siapa aja, dan bahkan dia sebutkan di sini, dia bilang ayah, ibu, saudara laki-laki, dan semua orang yang percaya bahwa Tuhan akan membinasakan Yeriko ini, dan dengan sembunyi di rumah saya akan selamat. Hampir sama seperti berita Injil, hampir sama dengan Nuh waktu itu, hampir sama dengan yang lain. Bagaimana Tuhan pada saat Tuhan ingin menghukum dunia ini, Tuhan pasti menghukum dosa, ya, karena upah dosa ialah maut. Tapi Tuhan melihat ada orang-orang yang mau diselamatkan, yang cinta Tuhan. Dan Tuhan tahu bahwa orang yang cinta Tuhan pasti ingin mengajak keluarga, ingin mengajak siapapun. Dengan cara seperti apa Tuhan, keluarga saya bisa diselamatkan? Dengan cara memberitakan Injil, memberikan mereka kabar baik kepada ayah, kepada ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan. Mudah gak bagi Rahab? Sulit, saya kasih tahu. Bahkan bisa ditertawakan sama seperti ini. Dan jangka waktunya mungkin ini jangka waktunya itu enggak persis 1 minggu ya, karena kan mata-mata balik, terus mata-mata harus nyebrang, ada ceritanya kan, nyebrang Sungai Yordan, terus ada sunat-sunat, ya itu kemungkinan besar berapa lama waktunya? Ya 1-2 bulan, mungkin 3 bulan, mungkin sejak mata-mata itu datang. Pada saat mungkin orang Israel sudah mengelilingi, itu sudah tanda buat si Rahab. Oh, hari Tuhan hampir dekat. Tanda sekarang juga. Ada tanda gak dari Tuhan? Hari Tuhan makin dekat. Apakah Rahab tidak berkata, waduh,
Saya sudah mencoba meyakinkan ini, tapi juga diingatkan lagi ulang. Hei, jangan lupa semuanya nginep di tempat saya. Kalau enggak, kalian binasa. Seperti itu. Pemberitaan Injil akan seperti itu. Hei, kalau kalian tidak percaya Tuhan, kalian tidak mau mengaminkan perbuatan Tuhan di atas kayu salib, kalian binasa. Ayo ikut cara ini sudah cara dari Tuhan. Apakah kalian ada seperti itu kepada keluarga kalian? Oh, Rahab sudah pasti dengan keinginannya dari pertama saja sudah berkata. Dari pertama melihat mata-mata, dari pertama tahu kalau Yeriko ini bakal runtuh, bakal jatuh. Dari pertama dia udah rindu keluarganya, jangan cuma saya. Dia rindu semua orang, bahkan dikatakan semua orang, bukan cuma dia tidak menyebutkan cuma keluarga loh. Dia bahkan menyebut, dia memang pertama udah pasti ya, kita kan sayang keluarga. Dia pasti pertama udah ingat ayah ibunya, ingat saudara-saudaranya, bahkan semua orang, mungkin sahabat-sahabat. Bolehkah mereka bersama-sama dengan saya menikmati kasih karunia? Oh, tugas Anda. Jangan pikir wanita tidak bisa berkorban, wanita tidak bisa melakukan penginjilan. Salah. Rahab contohnya. Dari zaman dulu perjanjian lama, ternyata sudah ada penginjil Rahab. Rahab dengan mungkin simpelnya berkata, hei, Tuhan sudah menjatuhkan hukuman. Kemarin orang Israel sudah memang sembunyi di tempat saya. Mungkin dia melihat supaya tidak ketahuan. Sembunyi di tempat saya. Kamu memang percaya mereka sudah berjanji bahwa di rumah saya, bahwa kalian di rumah saya, kalian tidak akan mati. Bahkan sudah dikatakan kalau mereka keluar pintu dari rumahmu, kalau terbunuh itu bukan salah kamu. Jadi nggak boleh juga keluar rumah, nggak boleh di depan pagar, nggak bisa. Jadi kayak misalnya mau ikut Tuhan, kata orang apa di depan itu kalau bus gitu nyangkut gitu, apa terbalik gini kan, nyangkut gimana sih? Kalau penuh busnya mau nyangkut, mau jatuh gitu. Jadi mau ikut Tuhan itu mau nyangkut, mau jatuh. Nanti kena penggal pada saat sudah pelaksanaannya, gitu. Atau kesenggol jatuh gitu. Nah, mengikut Tuhan itu benar-benar harus di dalam rumahnya itu. Nggak bisa kamu mau ikut Tuhan kadang keluar, kadang masuk. Nggak tahu kan kapan kan penghakiman Tuhan. Waduh lah, capek saya jadi orang Kristen. Ntar, udah mau perang, masuk lagi. Gitu. Apakah seperti itu jadi orang Kristen? Keluar, kadang masuk. Jangan seperti itu. Kalau kamu sudah masuk, kamu percaya penuh. Jangan percaya gaya sama Rahab. Aduh, kadang-kadang nggak percaya. Masa sih? Apalagi kalau udah mulai muter-muter hari kelima. Capek Rahab nungguin tuh udah 5 hari, nggak ada apa-apa. Udah siap Maria, bye-bye gitu. Bye-bye, mungkin ada yang seperti itu ya. Udah capek nungguin 5 hari. Mungkin kan udah muter-muter ya. Tadinya percaya gitu. Oh iya, bener kita udah pada ketakutan di sini. Mungkin pada ada yang percaya seperti itu. Tapi pada saat mulai 1, iya, ayo kita masuk ke rumah Rahab gitu kan semuanya. 2, 3, mungkin. Main sih mereka. Aduh, saya mikirin ini nih. Kalung saya yang di rumah ketinggalan kemarin buru-buru pada saat kita bilang, wah orang Israel mau keliling buru-buru gitu kan. Kirain mau nyerang gitu kan. Aduh, ketinggalan kalungnya. Mungkin balik gitu ya. Nggak balik lagi tapi lupa karena udah kalung gitu ya. Mau jalan-jalan kemana udah lupa. Ada nggak ya seperti itu? Ada, sudah pasti ada. Tapi peran Anda sebagai orang yang beriman, mengumpulkan orang-orang, memberi kesaksian pada orang-orang bahwa hei, Tuhan ada dan Tuhan akan menghakimi kamu karena dosa. Ayo ikut saya.
masuk ke dalam kasih karunia. Itu yang paling penting. Dan jangan lemah hanya karena orang lain lemah. Ya, orang lain bisa lemah. Kalau misalnya orang mungkin udah pada bubar gitu ya, udah hari. Saya yakin, ya yakin seyakin-yakinnya. Itu 7 hari itu nggak bisa orang namanya dulu waktu pandemi pertama kali. Apa yang kalian rasakan pada saat kalian dikurung di rumah? Oh tidak, saya mau bebas. Ini kayak masuk pandemi gitu kan, masuk rumah, wah, ngeri nih, orang Israel nih, mungkin iya bentar lagi pasti ada penyerangan, wah hari pertama gitu kan pasti kan, wah hari kedua ada penyerangan, wah siap-siap. Tapi kan orang nunggu sampai 7 hari gimana sih? Ada yang goyah imannya, bohong itu di sana. Kalian aja udah mulai dibusi-busi, nggak diakreditasi. Kayak kemarin cerita siapa tuh, si Lisa tuh, yang 11 orang, atau berapa belas orang, sampai 3 doang sisa. Abis itu Lisa juga dikipas-kipasin. Apakah kamu tergoyahkan? Gitu ya, sama seperti itu. Rahab beriman juga melalui perbuatan. Akhirnya perbuatan yang memang harus dilakukan, yaitu sembunyi di dalam rumah itu. Dan semua orang yang memang di dalam rumah itu Tuhan selamatkan. Tapi di luar itu Yeriko harus beriman dengan perbuatan luar biasa dari Tuhan. Oke, kita baca ya. Tadi udah baca dong, Yakobus. Oh udah ya. Oke, Yakobus. Mari kita baca selanjutnya di 1 Timotius 1 ayat 15 sampai 16. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Mungkin Rahab berpikir bahwa dia adalah wanita yang penuh dosa. Bahkan ya, kalau saya juga heran kenapa itu di dalam perjanjian baru Rahab si pelacur itu, pelacurnya kenapa sandangannya nggak habis-habis ya? Sampai kekekalan masih si pelacur itu. Waduh. Jadi itu mengingatkan bahwa oh iya, saat ini kita walaupun sudah diselamatkan, kita ada dosa ya. Kita ada dosa, tetapi justru itu mengingatkan kita bahwa kita adalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Tuhan Maha Kasih mengingatkan kita selalu bahwa dosa kita bukan karena kamu hebat, kamu sekarang diselamatkan. Ya, kenapa Rahab ditulis si pelacur itu? Karena memang bukan karena segala usaha kita, bukan karena kita hebat, kita selamat. Rahab bukan karena Rahab hebat, berperang, semua orang Israel mati di bawah tangan Tuhan. Tetapi karena memang kasih karunia dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia karena Rahab beriman. Ya, Tuhan beriman. Inilah salah satu contoh. Ketika kita beriman, kita nggak perlu berperang, nggak usah berperang melawan mereka, melawan menunjukkan bahwa saya sombong, saya bisa diselamatkan oleh Tuhan. Oh, salah satunya saya, dan menjadi sombong. Justru salah. Justru itulah yang membuat kamu harusnya menyadari bahwa itu kasih karunia. Benar-benar hanya kasih karunia kamu diselamatkan, tidak lebih dari itu. Kamu tidak mampu berperang melawan orang Israel, tidak akan mampu melawan godaan dosa, tidak akan. Tapi hanya kasih karunia Tuhan. Kamu tidak akan mampu menjadi orang yang benar-benar suci, tapi hanya kasih karunia Tuhan. Ingat itu.
kasih karunia Tuhan sudah kalian nikmati. Maka dari itu, hidup lama saya memang penuh dosa, tapi hidup saya selanjutnya saya serahkan pada Tuhan. Saya minta Tuhan pakai saya sama seperti Rahab saat itu. Mungkin setelah dia diselamatkan, dia tuh sangat bersyukur, sangat mau mempelajari bagaimana menjadi orang Israel, sangat mau menjadi orang Israel. Kalian bayangkan seorang wanita masuk ke dalam suku lain, masuk ke dalam bangsa lain. Orang misalnya orang Thailand tinggal di Indonesia nggak ngerti bahasa Indonesia, cuman bahasa Inggris pelintat-pelintut, ada yang nggak ngerti bahasa Inggris kabur sama dia, nggak ada yang mau ngomong sama dia. Sedih juga ya rasanya. Itu seorang diri kayaknya di dunia ini. Mungkin perasaan Rahab pertama kali, tapi mungkin dia kan juga ngumpulin keluarganya. Ada komunitas dia sendiri. Ada juga dia komunitas misalnya, tapi lewat misalnya mungkin komunitas dia juga ya. Tapi bagaimana budaya berbeda, segala macam berbeda. Tapi kalau dengan minta pertolongan Tuhan. Rahab meminta Tuhan pakai saya. Saya diselamatkan benar-benar karena kasih karunia. Saya nggak bisa perang, saya nggak bisa apa, tapi Tuhan menyelamatkan saya. Tolong pakai saya. Dan Rahab tercatat dipakai Tuhan juga dalam hal yang luar biasa. Dan hanya sedikit informasi dan kemungkinan besar, kan Rahab menikah sama Obed ya. Kemungkinan besar nih mata-matanya salah satunya mungkin Obed. kata ini ya, kemungkinan besar kayak cinlok jadinya.